Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Kuliah Daring. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan script PHP di dalam membuat konten web atau membuat halaman web. Nah, adapun perbedaan antara script PHP dan script HTML yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi, script PHP lebih dinamis dibandingkan dengan script HTML. Dengan script PHP, kita bisa menampilkan data dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu data yang kita tampilkan dari dalam database. Dan tidak hanya menampilkan, dengan script PHP kita bisa melakukan operasi standar terhadap data yang ada di dalam database, seperti menambah data, kemudian melakukan update dan menghapus data. Namun untuk sesi kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang bagaimana mengakses data. Di sesi ini hanya akan diperkenalkan terlebih dahulu tentang script PHP. Nah, untuk editornya, jadi masih di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian ada beberapa hal yang mesti sobat persiapkan supaya bisa menggunakan script PHP. Jadi komputer yang kita gunakan ya dalam kondisi offline ini akan berfungsi sebagai mesin server. Jadi nanti akan berfungsi sebagai server yang berjalan di lingkungan localhost. Nah, kemudian untuk bisa memfungsikan komputer standalone yang kita gunakan sebagai server localhost, kita harus menginstal paket yang mana di dalam paket tersebut sudah terdapat server yang bisa kita gunakan. Nah, untuk paket dalam hal ini yaitu paket XAMPP atau XAMPP ini bisa sobat download dari apacefriend.org/download.html. Jadi di sini disediakan beberapa pilihan yang bisa sobat gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan XAMPP untuk Windows, saya memilih salah satu versi yang ada di sini. Jadi kisaran ukurannya sekitar 155 MB. Bagi sobat yang menggunakan Linux atau XOS juga tersedia pilihan di sini. Jadi silakan pilih salah satunya. Nah, kemudian nanti setelah di-download, ya seperti biasa kita akan disuruh untuk menginstalnya. Ikuti saja perintah, ya tinggal di next, ya next. Kemudian setelah selesai diinstal, kita bisa langsung menjalankan XAMPP control panel seperti yang ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian sobat bisa langsung mengaktifkan Apache dan MySQL. Jadi di sini ada modul yang bisa diaktifkan. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkan modul Apache, server Apache-nya, bisa sobat langsung klik Start. Kemudian ditampilkan PID dan port yang digunakan. Nah, kemudian
kalau misalnya kita ingin langsung juga menggunakan database, dalam arti kita ingin membuat aplikasi yang mengakses database, kita juga bisa langsung mengaktifkan modul MySQL-nya. Oke, ini biarkan saja terbuka seperti ini, atau bisa juga di-minimize sehingga server Apache-nya itu selalu dalam kondisi aktif. Oke, kita kembali ke Sublime-nya. Jadi kita mulai membuat script PHP. Nah, sama seperti di HTML, di PHP kita juga mengenal yang namanya penanda atau tag. Jadi kalau di PHP untuk penanda pembuka atau awalnya adalah seperti ini. Kemudian penutupnya tanda tanya, kemudian tanda kurung siku. Nah, supaya script yang kita buat ini diberi warna, ya, sehingga nanti lebih mudah dipahami, ada baiknya script ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, adapun tempat penyimpanan, di sini ada sedikit aturan, ya, jadi tidak seperti script HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau project HTML itu bisa kita simpan di mana saja. Adapun PHP, ya, script PHP yang ingin kita coba di lingkungan localhost, ya, dengan menggunakan server Apache, ada tempat penyimpanan khusus. Jadi semua project script PHP yang kita buat itu harus disimpan di dalam folder htdocs. Nah, jadi folder htdocs ini berada di dalam folder XAMPP yang secara default biasanya berada di dalam drive C. Jadi biasanya kalau ketika kita menginstal, tidak kita ubah secara default, path-nya ini adalah seperti ini. Oke, untuk file name bisa kita beri nama apa saja, tetapi untuk awal ini kita beri nama filenya yaitu index.php. Atau ya supaya tidak ambigu dengan file yang sudah ada, jadi di dalam folder htdocs ini kita buatkan saja folder yang baru. Jadi dia biar khusus, ya. Jadi project yang nantinya akan kita buat. Oke, kita buat folder baru dengan nama belajar. Oke, jadi di dalam sini masih kosong. File name-nya kita beri nama index.php. Tipe dari filenya atau set as type-nya kita tidak usah ganti, ya, jadi masih tetap all files. Kemudian langsung di save. Oke, kita kembali ke Sublime-nya setelah disimpan. Di sini misalnya, ya, kita bisa memulai dari mana saja, ya. Di sini misalnya saya mulai dari pengenalan variabel, ya. Jadi sama seperti di bahasa script, ya, atau bahasa pemrograman yang lain, di dalam PHP kita juga bisa menggunakan variabel, ya, bisa menambahkan variabel yang akan kita gunakan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini, variabel. Nah, di PHP, ya, untuk variabel
itu selalu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan di awalannya tanda dolar, maka itu akan dianggap atau akan dikenali sebagai suatu variabel. Oke, kita buat seperti ini saja biar lebih singkat. Var ya 1 misalnya. Kemudian sama dengan yang menandakan kita ingin memberi nilai terhadap variabel var 1. Kita isikan di sini 50, kemudian diakhiri dengan tanda semikolon ya, tanda titik koma yang menandakan bahwa deklarasi variabelnya ini berakhir. Kemudian 50 ini adalah nilai variabelnya, dan mungkin ada sobat yang belum tahu ya, jadi kalau deklarasi variabel di PHP kita tidak perlu menuliskan ya atau mengetikkan tipe dari variabelnya ya. Jadi beda dengan bahasa pemrograman yang misalnya harus ditulis seperti ini. Nah, jadi ini bukan hal yang lazim ya di PHP atau seperti ini. Ya, kalau tipenya string. Kenapa? Karena di PHP langsung dikenali ya tipe variabelnya dengan melihat nilai yang kita berikan. Jadi kalau 50 ini untuk variabel var1 itu langsung diberikan atau ditentukan tipe variabelnya adalah berupa angka ya, yaitu integer ya. Kalau misalnya bilangan berkoma bisa jadi double misalnya. Kemudian kalau misalnya kita isikan seperti ini Andi ya maka PHP langsung bisa menentukan bahwa tipe dari variabel var1 ini adalah string ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan ya, mendeklarasikan tipe variabelnya karena sudah langsung bisa diketahui ya dari nilai yang kita berikan. Oke, untuk var1 kita berikan nilainya 50. Lanjut di bawahnya kita buat variabel yang kedua, misalnya var2. Di sini nilainya adalah 100 ya. Kemudian variabel yang ketiga tipe string. Benar ya. Oke, seperti ini. Jadi kita memiliki 3 variabel. Nah, kemudian variabel ini akan kita gunakan di statement yang berada di bawahnya. Nah, jadi di sini misalnya kita akan menggunakan variabel var1 dan 2 di dalam penjumlahan ya. Kita buat perhitungan sederhana. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita bisa menggunakan echo ya. Oke, atau kita buat variabel penampung yang baru seperti ini, var4 merupakan penjumlahan antara variabel 1 dan variabel 2 ditambah variabel 2. Kemudian kita tampilkan nilai untuk setiap variabel di bawah sini. Nilai variabel 1 sama dengan
var 1. Kemudian kita gunakan untuk pindah baris, ya. Kita ambil dari HTML. Oke, seperti ini. Kemudian bisa langsung kita copy paste saja. Variabel 2, kemudian variabel 4. 2, kemudian 4. Ya, ini kita ubah var 1 tambah var 2. Oke, mungkin hasilnya seperti ini, lebih kurang, ya. Jadi kita coba, ya, kita tampilkan dulu, ya, di halaman web. Jangan lupa di save, ya. Kemudian untuk mencobanya di halaman web, kita harus masuk ke lingkungan localhost. Oke, seperti ini. Kemudian setelah localhost, ya, di tempat kita mengetikkan URL atau alamat suatu web, ya, di sini di atas localhost garis miring diikuti dengan nama folder, ya, tempat kita menyimpan pekerjaan PHP-nya, ya, yaitu nama foldernya adalah belajar. Jadi localhost kemudian /belajar, enter. Oke, ditampilkan seperti ini. Jadi nilai var 1 50, nilai var 2 100, var 1 ditambah var 2 150. Ya, berarti kalau kita lihat di sini PHP menjalankan fungsi perhitungan, ya, dalam hal ini yaitu penjumlahan yang sudah kita tambahkan atau kita definisikan di baris yang kelima. Kemudian di PHP juga bisa mengakomodasi beberapa struktur, ya, seperti pengulangan, ya, kemudian kondisional, kemudian switch case, ya, dan beberapa struktur yang lain. Itu semuanya bisa dilakukan, ya, dengan menggunakan script PHP. Nah, namun sebelumnya misalnya kita ingin mencoba kondisi kalau error atau terjadinya suatu kesalahan, ya. Jadi ya, entah karena misalnya kita lupa atau ya memang karena salah, ya, kita ingin mengetahui bagaimana penanganan, ya, yang diberikan oleh server localhost, ya, yang menjalankan script PHP. Oke, misalnya di sini tanda semikolonnya kita hilangkan. Seperti apa ditampilkan di halaman webnya. Nah, maka ditampilkan pesan parse error, syntax error, unexpected echo, ya. Jadi di sini nama filenya index online 7 atau online di baris ke-7. Ya, jadi unexpected echo ini maksudnya kalau kita lihat di sini. Oke, ini di baris yang sini, ya. Di statement selanjutnya, ya, setelah baris 6 kosong, ya, di baris kelima
oh ternyata kita di sini lupa menambahkan tanda semicolon ya, seperti ini. Jadi untuk yang echo ini maksudnya tidak bisa dikerjakan karena di baris sebelumnya itu belum selesai ya. Jadi tanda semicolon ini menandakan bahwa suatu perintah itu dianggap selesai ya, sehingga kita bisa melanjutkan ke perintah yang baru ya. Kalau kita save kembali ya, kemudian di sini kita cukup dengan melakukan refresh atau menekan F5 di keyboard. Ya, jadi paling tidak di sini memperlihatkan bahwa localhost ya yang menjalankan script PHP-nya bisa melakukan error handling ya, memberikan peringatan ketika terjadi suatu kesalahan. Oke, kembali seperti sebelumnya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan beberapa struktur. Misalnya di sini saya akan menggunakan kondisional ya. Jadi kondisional yang kita kenal yaitu menggunakan if, kemudian if else ya. Oke, langsung saja. Jadi yang sebelumnya ini akan kita hapus ya. Jadi kondisionalnya kita tambahkan di sini if. Nah, sudah langsung ditampilkan seperti ini. Kemudian setelah if di sini ada tanda kurung. Di sini tempat kita mengisikan syaratnya ya. Jadi kondisi yang akan kita berikan. Kemudian nanti kalau kondisinya terpenuhi, maka akan dijalankan statement yang berada di dalamnya ya. Oke, langsung saja misalnya kita ambil dari variabel ya, variabel yang sebelumnya sudah kita deklarasikan. Jadi var 1 lebih dari atau sama dengan 50, kemudian tanda kurung kurawal seperti ini, yang menandakan bahwa ini adalah blok dari if ya. Jadi blok dari if. Nah, kalau misalnya kita tambahkan statement di dalamnya, berarti semua statement ya, misalnya 1, 2 dan seterusnya akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi. Nah, di sini ya mungkin kalau sobat lupa ya, khususnya mahasiswa yang baru belajar, maka tanda sama dengan 2 kali seperti ini maksudnya adalah yang bersifat logik ya. Jadi yang membedakannya kalau sama dengan 1 seperti ini berarti kita memberi nilai ya. Kalau yang 2 kali seperti ini maksudnya di sini adalah menandakan bahwa nilai yang diberikan setelahnya adalah berupa nilai hasil dari suatu logika, dalam hal ini yaitu kondisional. Jadi maksudnya di sini jika nilai dari var 1 50, maka statement di dalamnya akan dijalankan ya. Misalnya kita tampilkan echo var 3, maka nanti akan ditampilkan benar ya. Kemudian kondisi alternatif yaitu else if,
jika var1 lebih dari sama dengan 60 ya. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi echo salah ya. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana bahwa kondisional ya, struktur kondisional ini bisa digunakan di menggunakan ya script PHP di lingkungan localhost. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya ya, kondisi mana yang akan ditampilkan. Oke, jadi yang ditampilkan adalah yang benar ya. Jadi kondisi yang if variabel 1 50 ya, karena memang kalau kita lihat di sini nilainya 50 ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah ya, jadi biar kelihatan logikanya apakah memang berjalan atau tidak. Misalnya ini kita jadikan 60, kemudian ini kurang dari sama dengan 60 ya. Berarti 50 masuk ke dalam sini ya, karena 50 kurang dari 60. Maka statement yang akan ditampilkan adalah salah. Oke, kita save. Kemudian lihat hasilnya. Oke, berarti logikanya benar ya, berarti PHP bisa ya mengakomodasi penggunaan struktur berupa kondisional. Oke, demikian untuk sesi kali ini ya, pengenalan PHP atau script PHP yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.